السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada li hada wa ma kunna linahtadi law anna hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanallah wa mawalah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama di sekitar desa Dadap Tulis dalam Kelurahan Dadap Rejo, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang sudah hadir di sini. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ustadz Dr. Arif Alamsyah yang kami hormati, yang sudah bersedia hadir di desa kami pada malam hari ini, yang nanti akan menyampaikan mauidhah hasanah untuk kita semuanya. Hadirin sekalian, mari kita buka acara kita malam ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Ustadz Su'eb, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Pengajian Umum dalam rangka memperingati Maulid Nabi Rasulullah SAW kepada Ibu Endang sebagai Ketua Panitia, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang pada malam hari ini sudah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan dengan sambutan yang ketiga, yaitu kepada Ibu Lurah Dadap Rejo, Ibu Vivi Rahmawati, atau yang mewakili. Monggo kepada Ibu Vivi atau yang mewakili, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Arif Alamsyah, juga Pak Gus Yasin. Yang kami hormati panitia. Ini tadi saya juga kaget, panitianya ibu-ibu. Hebat berarti. Terima kasih jamaah tahlil dari Musola Istiqomah beserta jamaah tahlil bapak-bapak. Inilah rasa syukur kita, cinta kita untuk memperingati Maulid walaupun dengan adanya tragedi. Monggo Bapak nanti didoakan ya, tragedi Kanjuruhan. Ada salah kata, guyonan dan sebagainya, itu saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan segera memasuki acara inti yang sudah kita tunggu-tunggu, Mauidhatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Arif Alamsyah MARS. Beliau adalah dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, sekaligus seorang mubaligh, seorang motivator, dan seorang trainer nasional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Saya ini sebetulnya kalau mau jujur Bapak Ibu bukan ustadz ya. Jadi saya itu sebetulnya dokter. Cuman saya tidak bawa suntik. Ya, terus disuruh ceramah. Nah, ya. Jadi saya mohon maaf kalau ceramahnya nanti ada salah, saya diingatkan. Ya. Kenapa kok saya ini nekat gitu ceramah? Karena orang masuk surga itu kadang-kadang karena ngajak orang lain ikut masuk surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, almar'u ma'aman ahabbah. Orang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Ini hadis sahih. Jadi kalau panjenengan cinta sama Rasulullah, dibangkitkan bersama Rasulullah SAW. Yakin ya ini ya? Nah, nanti akan tinggal di surga juga bersama dengan Rasulullah. Nah, kalau yang dicintai artis Korea, Bu. Ini repot ini, betul ya? Makanya lihat siapa teman karib kita, gitu ya Gus Yasin ya. Maka kita nanti akan dibangkitkan bersama mereka. Saya nggak melarang loh Anda lihat film Korea, nggak apa-apa ya, paham ya? Tapi ojo suwi-suwi, betul ya? Iya, kebanyakan ibu itu sampai lupa ngaji. Loh iki wis asar, aku dorong dohor. Nauzubillah min dzalik. Ya, tapi kalau di jamaah tahlil insya Allah nggak ada lah ya. Kalau di desa yang lain itu sholat duhur cedek asar, Pak. Asar cedek maghrib, jenenge maghrib, betul ya? Maghrib cedek isya cedek subuh. Lah kok subuh cedek duha? Saya pernah ngisi di Ponpes Nurul Jadid tuh, ponpes besar di Probolinggo. Guyonannya santri itu kalau sudah kawanan Bu, dari ini lek kate sholat itu kudu usolli fardhu subhi, usolli fardhu subhi kawanan, mengbengi melekan delok bal. Ya, paham ya? Jadi atos-atos. Jangan sampai kita ini senang-senang tapi lupa dengan kewajiban. Nggih, insyaallah nggih. Baik. Saya disuruh panitia, diminta panitia untuk bahas bagaimana Rasulullah itu dengan keluarga. Sebetulnya ini pembahasan yang saya yakin tidak diperlukan lah untuk orang warga Dadap Tulis Dalam ini. Saya lihat keluarganya ini saya lihat bapak-bapaknya ini Masya Allah ya, ibu-ibunya ini Masya Allah ya, penuh dengan tekanan ya, oh enggak ya, penuh dengan kebahagiaan ya, enggak Bu ya, guyon Bu ya, ya supaya tidak meneteskan air loh ya. Oke, Rasulullah SAW itu adalah kalau dalam Al-Quran disebut dengan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hanya ada dua orang di dalam Al-Quran itu yang disebut dengan uswatun hasanah. Yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua ada yang tahu nggak? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hanya dua itu. Jadi nggak ada orang di dunia ini yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai uswatun hasanah kecuali Rasulullah SAW dan Nabiullah Ibrahim. Dan kalau kita pelajari sejarah, Rasulullah SAW ini juga merupakan hasil dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul nggak Bapak Ibu? Nabiullah Ibrahim pernah berdoa begini, Rabbi habli minas solihin. Betul? Ya Allah, karuniakan kepadaku anak keturunan yang soleh,
maka anak keturunannya Nabiullah Ibrahim dari jalur Nabi Ishak melahirkan Yakub, jadi Nabi Yusuf, nabi semua. Betul apa enggak? Ya, sedangkan dari jalur Nabi Ismail satu saat melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doanya Nabiullah Ibrahim, Robbi habli minas solihin, itu jadi banyak nabi. Makanya panjenengan kalau jadi orang tua, doakan anak panjenengan walaupun nuwakal. Saya nggak bilang nakal ya, tapi nuwakal. Ya, jangan putus asa. Nanti tanya sama istri saya itu sudah dengar cerita dari ibu saya. Saya itu cilik ibu nuwakal. Buka rahasia, betul apa enggak? Loh bu, saya itu kalau main gowo silet, butuh gowo ciki loh bu. Parah, betul nggak? Saya tuh ciliin nuwakal, tapi ibu saya itu mungkin doa terus, betul? Sedekah terus. Akhirnya alhamdulillah dadose nemu. Oh enggak ya, dadose dokter. Paham nih? Jadi kalau kita punya anak diuji, anak kita kebetulan ngapunten kurang begitu baik sekarang, itu bukan berarti sebagai orang tua kemudian kita menyerah. Harus banyak berdoa sebagaimana Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Paham nih nggih? Atau doa yang masyhur, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini terutama untuk bapak-bapak, Pak. Oke? Ya Allah, Tuhanku, Robku, karuniakan kepadaku istri yang soleha, anak yang qurratu a'yunin, betul? Tapi ada belakangnya jangan dilupakan, Pak. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadi kita nggak cuman berharap istri kita solihah, anak kita soleh, suaminya harus jadi imam bagi keluarganya. Makanya dalam hadis-hadis itu Rasulullah itu kalau malam membangunkan istrinya, bukan istri membangunkan bapaknya. Ya sudah Pak, suami saya itu selalu membangunkan saya. Kok iso bu? Aku perasaan gak nangis sampean. Lah ngorokmu lho Pak. Lek ngorok itu langsung tahajud ibu. Gara-gara apa? Ngoroknya. Ini saya cerita diri saya aja Pak sebetulnya ya. Ngorok banter. Jadi siapa yang membangunkan malam hari itu Pak? Bapak dulu apa istri dulu? Bapak dulu bangun, betul Pak? Nah kalau istri nggak bangun, ciprati air, kudu lengogas loh ya, air. Dan ciprat tuh gimana sih Pak? Ceruk, lah ini Bu ya. Jadi bukan cebok loh, paham ya? Jadi kudu moro cebok bior gitu, tapi ciprati. Gitu ya Pak Bu ya. Gitu ya, alhamdulillah. Jadi bapak itu harus jadi apa? Imam. Nah, saya mau cerita sekarang. Bagaimana Rasulullah SAW itu sama keluarganya. Ya, mau dengar nggak Bu ini ceritanya Bu? Pernah satu saat, ini pertama ini ya, Rasulullah itu. Pernah satu saat istri Rasulullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu cemburu. Jadi wanita itu memang tempatnya cemburu, wajar, betul ya? Tiba-tiba Sayyidah Aisyah itu saking cemburunya nampel ini Pak, piring, cerang gitu. Yang dilakukan Rasulullah kira-kira apa Pak? Piring meneh no? Enggak. Rasulullah itu cuma bilang begini,
ibundamu sedang cemburu. Bayangkan, Pak. Artinya Rasulullah itu sama istri dan anaknya ngamuan nopo sabar? Sabar, asal istrinya juga tidak ngamuan. Saya itu sering loh lihat di acara-acara itu istriku sama suamiku, ya Allah, ngegas. Mas, padahal BBM lah. Tapi istri kepada suamiku senengane ngegas. Ada Bu di dadap tulis dalam. Ya Allah, banyak datanya. Mas sampeyan aja ngono, Mas sampeyan aja mulai kaya ngene, sampeyan aja ngene. Ya, saya beritahu penelitian ya, ini agak ilmiah dikit nggak apa-apa ya. Wanita sama laki-laki itu bedanya adalah di jumlah kata-kata, Pak. Menurut ilmu tentang otak, ya bahasa kedokterannya itu neuroscience, itu ada bukunya itu. Ternyata perempuan itu mengeluarkan kata-kata 3 kali lebih banyak daripada laki-laki. Sekarang tahu kenapa rame terus nih Oma? Kalau laki-laki hanya 7.000 sampai 8.000, kalau ibu-ibu dadap tulis dalam sehari mengeluarkan kata-kata 20.000. Tuh lo nah langsung nggih Pak, leres ibu. Nggih. Berapa ibu-ibu kata-katanya? 20.000, leres Pak? Leres, betul nggak? Jadi kalau Pak sampai ini kan di SMA caranya juga mbak semenjil gitu. Terus bapaknya jawabnya memang ini dok. Kalau petong ewo sentek di warung kopi, betul nggak? Nih omah itu kan. Sedangkan ibu-ibunya nonton drama Korea gak ngomong blas toh, jadi 20.000 niku utuh waluh. Ya bisa terbayang apa yang terjadi ibu-ibu, bapak-bapak. Makanya ngapunten, kalau kita mau ngikuti Rasulullah SAW dan keluarganya, ibu-ibu niki ngapunten nggih. Kalau sanjangi, namanya laki-laki itu cara memberitahunya tidak seperti anak kecil, betul? Karena laki-laki itu dari sononya punya ego namanya. Punya apa? Ego. Dia tuh egonya itu memang pengen menang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin itu pemimpin bagi laki-laki, pemimpin bagi perempuan. Cara memberitahunya itu enggak karo dicewir kemudian dibengoi, enggak begitu Pak. Betul nggak Pak? Tapi dengan cara yang baik. Nah nanti laki-laki itu kalau digitukan Pak, dia akan berbicara jauh lebih baik. Rasulullah itu Pak tidak pernah sama sekali mengeluarkan kata jelek sama istrinya. Bahkan Rasulullah itu sifat kedua kepada keluarganya, beliau ini romantis. Aisyah itu panggilannya ada yang tahu nggak? Panggilannya Aisyah itu ya Humaira, betul? Yang pipinya kemerah, karena memang pipinya Aisyah itu merah. Lah dok, kalau pipinya istri saya ordo ireng piyo? Ya jangan sing keireng-irengan lah. Cari kelebihannya yang lain. Jadi hati-hati Pak. Oke, ini saya mau buka rahasia ya. Romantisme itu bisa dibangun dengan 5 bahasa cinta. Mau dengar Bu? Bahasa cinta ini kalau bisa diterapkan, karena Rasulullah itu seperti ngerti ilmu ini. Kayak ya Humaira, karena beliau tahu Aisyah itu bahasa cintanya kata-kata mesra. Jadi ada ibu-ibu ini yang memang sukanya dikasih kata-kata mesra. Misalnya gini, sayang,
Ya, kalau Pak Anang karena orang Inggris dari Australia kan lulusannya beliau nih. Hane, gitu. Tahu hane nggak? Hane itu madu, betul ya? Iya, tapi nggak usah ditambah mongso ya Bu ya. Kok tadi ini madu mongso ireng meneh kok, betul nggak ya? Jadi cukup hane, betul? Hane. Ayo, siapa ibu-ibu yang suka dipanggil dengan kata-kata mesra? Itu berarti bahasa cintanya kata. Ada ibu-ibu dadap tulis dalam yang bahasa cintanya itu sentuhan. Ini Rasulullah juga suka menyentuh istrinya. Cirinya biasanya ibu-ibu yang begini suka dipeluk. Kate turu dipeluk, mari sholat dipeluk, kate kerja dipeluk, utang gak iso bayar dipeluk, kate hadrah terbangan dipeluk, sego gosong dipeluk. Pokoknya senengane dipeluk, tur senengane digandeng. Jadi lek kate nyebrang teng dinoyo, betul? Lek gak digandeng meneng, Pak. Loh ayo Bu, gandengan Bu. Paham ya? Baru pas digandeng, oh my god. Karena bahasa cintanya apa? Aku kok jadi kayak kesurupan ini ya? Ya Allah ya. Paham ya? Jadi bahasa cinta yang kedua apa Bu? Ada di sini yang suka disentuh? Pak, disentuh loh. Kudu diketak loh Pak ini. Kok KDR? Masih ada 3 bahasa cinta. Pengen ngerti Bu? Bahasa cinta yang ketiga ini menarik nih. Waktu bersama. Jadi Rasulullah itu saking taunya bahasa cintanya Aisyah. Kadang-kadang Aisyah itu diajak lomba lari. Waktu bersama. Ini kayaknya ibu-ibu yang depan-depan ini cocok Pak diajak lomba lari. Langsung mari. Mari ngono, Pak meni ojo meneh Pak. Ya, diajak lomba lari. Waktu bersama. Ayo, siapa di sini yang suka waktu bersama? Cirinya sederhana. Kalau keluar suka diantar jemput. Lek masak senengane dikan cani. Jadi ibu lagi ngurus barang ini, moro-moro bojone nang kene. Apa Pak? Ngancani awakmu. Oh my god. Itu berarti bahasa cintanya sukanya apa? Waktu Jadi Rasulullah itu ya Humaira pakai kata-kata, betul? Dipeluk pakai sentuh. Ajak lomba lari, ajak jalan-jalan, bercakap-cakap, waktu bersama. Oke, yang ketiga pelayanan. Apa Bu? Ini biasanya laki-laki ini suka kayak no kopi, betul? Iya, tapi nggak gula loh Bu ya. Kok moro bojone, Bu, kok pahitnya nih? Carno, lo kenapa? Supaya sampean memahami pahitnya kehidupanku. Innalillahi wa inna ilaihi. Paham ini ya? Pelayanan. Rasulullah itu pernah melayani istrinya nggak Bapak Ibu? Lo Rasulullah itu Masya Allah, betul ya? Sama istrinya. Rasulullah itu bahkan meminta para suami itu untuk sesekali mendulang istrinya. Menyuapi. Mendulang. Coba besok dipraktekkan ya Bu ya. Insya Allah. Bu, Pak kalau dulang pakai sendok, jangan garpu Pak ya. Kok nyogrok, betul ya? Didulang pakai sendok. Oh my. Nah, bahasa cinta yang kelima namanya hadiah. Namanya apa? Hadiah. Rasulullah itu pernah dalam sejarah mau ngasih hadiah ke Raja Najasyi. Raja Najasyi itu raja yang salah satunya
sangat menghargai dan mempercayai Rasulullah SAW. Nah, ternyata Raja Najasyi sudah meninggal. Maka apa yang mau diberikan kepada Raja Najasyi itu dibagikan kepada istri-istrinya. Jadi Rasulullah tuh suka ngasih hadiah. Paham ya Bu ya? Pak ya? Dan ini hampir semua wanita saya kira suka sama hadiah. Aku gak butuh emas, aku butuh emas. Jadi aku gak butuh emas, aku butuh nya itu pakai mat jais munfazil ya. 3 ketukan. 24. Jadi Pak panjenengan kalau mau niru Rasulullah itu, panjenengan pergi ke Malang pulang itu bawa hadiah Pak. Martabak, tiwul, gatot. Niki bapak mulai gelas. Gawa apa Pak? Emosi. Ya Allah, astagfirullah. Mulai gawa emosi Bu. Yang dia masa opo? Masa rawon kok ireng? Loh rawon ya? Nek kuning jenenge. Paham ya Pak ya? Bu ya, kita ulang. Bahasa cinta pertama tadi apa? Ini Bapak Ibu boleh lupa semua materi saya. Yang 5 ini jangan lupa. Karena Rasulullah itu mempraktekkan. Yang pertama apa? Kata-kata, betul? Tolong nanti dipraktekkan pulang dari sini. Aneh. Dari sini ngamuk Pak. Kenapa Bu? Kenapa? Oh ngamuk. Aneh, ojo so akrab kon. La haula wala quwwata. Yang kedua apa tadi? Sentuhan. Oh ini luar biasa. Bapak menghayati sekali Pak masalah sentuhan ini. Ya suka dipeluk, suka digandeng. Bisa dipraktekkan Pak? Insya Allah. Ibu juga ngono loh Bu ya. Iya. Termasuk sentuhan itu dipijeti. Paham ini ya? Tolong cari minyak yang disukai sama suami Bu. Ya, ojo jelantah, ya. Yang anget-anget ngono lho. Paham ya? Ini nggih. Oke. Yang ketiga masih ingat tadi apa? Waktu bersama. Betul Bu. Ya minyak-minyak itu. Saya itu kalau ngajar S1 Bu di UB tanya Pak Anang itu. Baunya parfum Bu. S2 sudah mulai berubah. Minyak kapak. PPO, hot cream. S ketiga kalau ngajar S3 hot cream plus jadi ngajar S1, S2, S3 itu baunya itu beda. Paham nih nggih? Apa tadi saya sampai lupa. Yang ketiga waktu diantar jam, di kancah, diajak sholat jamaah, jak nang masjid sesekali gitu. Paham ya niki nggih? Yang keempat pelayan. Nah, bahkan Rasulullah SAW itu adalah seorang suami yang kalau di rumah itu suka membantu pekerjaan istrinya. Bapak suka Pak? Ngepel. Betul? Lah kok ibu ya ngepel. Bahkan Rasulullah itu kalau ada bajunya yang bolong ditambal sendiri. Ini yang saya belum bisa Pak. Untung istri saya bisa jahit. Ya kalau saya kacau nanti, betul ya. Tapi kalau ngepel kadang-kadang saya ikut bantunya nyapu. Paham nih? Oleh kula buat nyapu Pak, ngecat menano genteng, betul Bu? Kira-kira begitu ya pelayan. Nah yang kelima masih ingat tadi? Hadiah. Masya Allah, emosi. Ya Allah, jadi suka ngasih
Hadiah. Saya tanya dulu sama ibu-ibu, Bu, suka nggak dikasih hadiah sama suaminya? Allahu Akbar, Masya Allah. Pak, di rumah mana Pak? Oke, bapak-bapak suka nggak dilayani sama istrinya? Suka. Awas lho Bu ya, kalau panjenengan pengen hadiah suaminya dilayani, ojo mulih, Bu gak ana apa-apa. Kulo ndok dek kulkas nyeplok dhewe. Lah gak ana minyake, gak usah minyak kolesterol. Terus diapakno iki? Godhog. Terus segone, lah ya apa sih? Diabet. Wis tak cepano gedang kepok. Diapakno godhog. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya jadi ingat nih. Kesehatan itu penting ya Pak ya, betul nggak Pak? Ini ada dokter Zen ini ya. Kesehatan itu penting. Saya tuh sering Pak ketemu orang suge gak karu-karuan. Nginep di hotel, ujung-ujungnya sing digoleki gedang kepok. Sego gak iso, iki gak iso, iku gak iso. Kalau ibu-ibu kan kabeh iso. Ya makanya iki ono macam-macam begitu dulu gitu. Karena semua ya, Masya Allah. Masya Allah. Siap Bu mempraktekkan 5 bahasa cinta ini tadi? Alhamdulillah. Pak, siap Pak? Ojo nggowoni emosi tuh. Ya Allah. Rasulullah SAW itu ngikuti, ada ayat dalam Al-Quran tuh bunyinya begini. Wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Surat Ali Imran ayat 134 ya. Tahanlah amarahmu dan maafkan manusia. Karena gini Pak, sekarang itu musim yang namanya KDRT, betul ya? Bahkan saya 3 bulan yang lalu ngisi di situ Bondo, di Pendopo itu. Saya dengar berita dari Bu Sekdinnya, ya, Bu Sekdinnya cerita, Dok, dari sini ini baru ada anak yang membunuh ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Anak membunuh ibu kandung. Tahu nggak sebabnya Bapak Ibu kenapa? Saya tanya sama Bu Sekdin itu. Sebabnya anaknya ini minta digorengkan ikan, tapi sama ibunya dibakar ikannya. Ditotok ibunya, meninggal. Gara-gara apa ini? Marah. Ada suami, ngapunten, istrinya disiram air keras, betul nggak? Ada istri, suaminya disakiti. Gara-gara apa itu? Ya, makanya Rasulullah SAW itu sejak dulu itu sudah bilang sama kita, ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala udah nyampaikan sama kita, kalau bisa jangan menjadikan marah itu sebagai kebiasaan. Pak, kalau di ilmu kedokteran saya pernah baca jurnalnya ya, ini jurnal ilmiah. Orang yang suka marahnya itu, wah, namanya outburst bahasa Inggrisnya. Ini tanya sama Pak Anam, outburst of anger. Jadi kalau marah itu wah gitu, maka dia kemungkinan mati cepat tuh 3 kali lipatnya. Jadi siap-siap ya. Orang-orang sing ngamuk itu wah, itu 3 kali lipat lebih cepat. Lek diabetes tambah cepet meneh koyo. Lek hipertensi tambah cepet. Jantung cepet. Paham nih ya? Nah, terus gimana Dok cara Rasulullah mengendalikan amarah? Gimana? Ada ide nggak? Kalau kita mau marah sama pasangan tuh caranya gimana? Hah? Masya Allah, berwudu. Tapi biasanya gak koper. Nah, betul Pak. Kalau gak koper, ngalih, betul? Atau masuk kamar langsung. Paham ya? Jadi kalau marah itu malah ojo meneng,
adep-adepan. Jangan, Pak. Lek wudu biasanya gak kok. Langsung salah satu itu iki ngeri gitu ya. Salah satu minggat kata ya. Nggak boleh ya Pak ya. Salah satu harus. Nah, ini pesan ya saya buat ibu-ibu, Bu. Apapun yang terjadi, jangan keluar rumah tanpa izin suami. Bahkan ngapunten ini, mungkin banyak yang belum tahu ya. Bahkan talak 1 dan talak 2 saja itu harusnya masih satu rumah, Bapak Ibu. Paham ini? Ya, jadi talak 1 sama talak 2 saja itu kalau sunnahnya itu sebetulnya tidak pisah rumah, masih satu rumah. Karena talak itu sebetulnya yang diinginkan rujuknya. Fikih pernikahan itu begitu. Nah, kebanyakan di Indonesia udah talak 1 tapi satu rumah, tentu dalam masa iddah namanya. Dalam masa iddah 3 kali bersih. Jadi kalau ada suami istri dalam masa iddah itu sunnahnya pisah rumah apa satu rumah? Satu rumah. Tapi kebanyakan wanita justru pergi. Paham ini? Harusnya satu rumah, karena di masa iddah itu yang diinginkan adalah rujuknya. Ya, ada yang beda pendapat, ada yang rujuk wajib dengan kata-kata, betul ya? Ada yang rujuk hanya dengan perbuatan. Ngapunten, di sini ada anak-anak, saya nggak bisa jelaskan ya. Ada pendapat 2 dari 4 imam mazhab, orang dengan perbuatan, mohon maaf, suami istri tanpa kata-kata langsung dianggap rujuk dalam masa iddah. Paham? Kecuali sudah lewat masa iddah. Paham ini nggih, Bapak Ibu ya? Nah, kira-kira begitu. Nah, sebabnya ngapunten biasanya adalah masalah marah. Tuh, sebabnya masalah marah. Sekarang sama pasangan saya anggap cukup. Sekarang Rasulullah sama anak-anak gimana? Nah, pernah dengar nggak Bapak Ibu, Rasulullah kalau sama anak-anak bagaimana? Pernah satu saat cucunya Rasulullah, siapa namanya? Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah sholat itu Pak, ya, itu duduk di punggungnya Rasulullah. Itu sama Rasulullah ditunggu Pak. Ya, terus habis sholat tuh nggak ada yang dimarahin sama Rasulullah. Makanya ini ngapunten ya, mau ngapunten sangat. Para takmir, boleh Anda itu menasehati anak-anak, tapi jangan dihardik kalau anak-anak itu rame di masjid Pak. Paham ya Pak ya? Nanti anak-anak malah kapok ke masjid, terus naik kapok nang masjid, kira-kira nang di Pak? Nang kafe. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini. Jadi Rasulullah tuh sama anak-anak itu sabar. Bahkan Rasulullah itu secara berkala suka mencium cucu-cucunya, anaknya. Nah, ini harus dilakukan sama bapak-bapak ini. Bapak-bapak itu harus belajar untuk mulai dekat sama anak-anak, dicium anaknya, dipeluk, diantar sekolah, ya, kata-katanya yang baik Bapak Ibu sama anak, karena anak-anak itu dibentuk oleh kata-kata orang tuanya. Yang pernah umroh atau haji pasti tahu ada imam Masjidil Haram namanya Abdurrahman As-Sudais. Pernah dengar ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Nah, lagunya itu gitu. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. As-Sudais itu dulunya ya nuwakal Pak. Nah, beliau itu pernah ditanya sama wartawan, Syekh itu gimana? Apa kiat-kiatnya kok bisa hafal Quran 30 juz kemudian bisa jadi imam Masjidil Haram? Katanya As-Sudais, saya ini doanya ibu saya. Karena ibu saya itu kalau saya nakal, mesti ibu saya selalu ngomong gini, izhab, pergi, ja'alakallahu imamanil haramain.
sana kamu jadi imamnya Haromen. Gitu. Doanya aja gitu, Pak. Kalau di dadap tulis dalam ya apa? Ono kan? Nongwakali kon kowe. Kon nakal kayak bapakmu. Nah. Akhirnya anak yang guyu. Akhirnya anaknya nakal, bapaknya melok. Ternyata karena kata-kata istrinya, terutama ini ya, please ya Pak ya, ini penting ini. Kalau sudah maghrib sampai subuh, jangan mengeluarkan kata-kata yang sifatnya hardikan, karena itu kalau dalam ilmu kedokteran itu akan langsung terekam di alam bawah sadar. Jadi ibu-ibu sama bapak-bapak kalau bertengkar tolong jangan ba'dal maghrib ya, apalagi di depan anak-anak. Kalau bertengkar jangan ba'dal iki setengah 11 bengi cewedar ceder. Itu semua kalau didengar sama anak-anak maka akan jadi apa? Program di alam bawah sadar. Paham ya ini nggih? Makanya saya itu kalau ditanya sama ibu-ibu, dok gimana ya anak saya ini supaya rajin baca Quran, supaya anak saya ini sabar. Caranya gini Bu, kalau anak sudah mau tidur lagi liar-liar gini, ya nak, ya Bu, ibu ulang-ulang kata-kata positif. Oh anakku rajin maca Quran, soliyeh, anakku sambil dilus-lus ya Bu, gitu. Maka ketika anak itu sedang ngantuk, gelombang otaknya turun, maka kata-kata itu akan jadi program, Pak. Paham ya ibu-ibu bapak-bapak? Bisa diamalkan nggak ini mulai besok? Nah, jadi kalau bertengkar jangan ba'dal. Terus kapan Pak? Subuh ya. Ba'dal subuh. Udah nanti malam bikin perjan. Ya pokoknya ono opo-opo 5:30 isuk. Iku cari ini dokter sing ceramah wingi. Loh ini bener ini, betul ya? Supaya itu tadi kata-kata kita jadi program yang positif. Jadi bapak-bapak tolong nanti kalau marah sama anaknya, kono jadi presiden kono jadi Pak RW kono. Gitu. Ya supaya kelak nanti beliau jadi RW. Paham ini Bapak Ibu? Nah, ya jadi kalau marah tolong jangan mengeluarkan kata-kata yang negatif. Paham nih nggih? Nah, ini ceritanya saya Subyas tadi itu. Idhab ja'alakallahu imaman haram. Kamu jadi imam Haromen, jadi temenan, Pak. Paham ini ya? Termasuk saya ini doanya ibu saya, Pak. Jadi ibu saya itu dulu punya dokter keluarga. Namanya Dokter Rahman Maas. Ya ini kisah nyata ini. Dokter Rahman Maas itu dokter pernah jadi direktur rumah sakit Hasan Sadikin di Bandung, Pak. Jadi beliau ini dokter yang sangat dekat sama pasiennya dan suka ceramah agama. Nah terus ibu saya waktu hamil saya, muga-muga anakku ini dokter senang ceramah. Lah kok dadi dokter tapi senengane ceramah, nang dadap tulis. Bayangkan, jadi ibu-ibu, bapak-bapak tolong jangan menyepelekan kata-kata, karena kata-kata itu dan doa itu bisa merubah takdir. Pernah dengar hadisnya kan? Ya, la yaruddul qadar illa biddu'a. Tidak akan ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi doa itu bertempur di langit. Kalau doanya menang, takdirnya dirubah Pak, sama Allah Subhanahu. Jadi jangan putus asa dalam berdoa. Nah Rasulullah itu sama kayak Nabiullah Ibrahim, mendoakan anak cucunya, bahkan mendoakan seluruh umatnya, mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Doa, paham ya? Dan kata-kata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw
yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus berkata yang baik atau diam. Bu, termasuk kata-kata itu adalah lagu ya Bu ya. Jadi tolong pilih lagu itu sing apik Bu. Saya tuh pernah dengar lagu kok, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Bayangno. Dungone kok aku terjatuh nggak bisa, iki stroke Bu. Paham nih? Paham Bu? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam, makanya ndek kali ku kelelep terus. Aku tersesat dan tak tahu lu apa katanya arah jalan. Makanya tekan pasar besar omahku ndi wali. Paham ya? Nah, ini sering saya sampaikan di mana-mana supaya kita ingat bahwa kata-kata itu berbahaya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini ya. Nah. Oke. Yang terakhir ingin saya sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di akhir-akhir hayatnya, beliau itu tidak hanya menunjukkan cintanya kepada keluarganya, tetapi Rasulullah SAW juga menunjukkan cintanya kepada kita semua sebagai umatnya. Tahu akhir hidupnya Rasulullah Pak? Rasulullah itu kan nggak pernah sakit ya, hanya 2 kali sakit dalam hidup Rasulullah SAW. Yang pertama ketika disihir ya oleh orang Yahudi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan diruqyah oleh malaikat Jibril ya. Yang kedua di akhir hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat akhir hidupnya Rasulullah itu, Masya Allah itu, Rasulullah itu demam tinggi itu, kemudian beliau berkhutbah. Salah satu khutbahnya Rasulullah yang masih saya ingat itu, beliau itu mengatakan begini, siapa yang pernah aku zolimi, sekarang saatnya kamu semuanya membalasku. Setelah khutbah ini aku akan membuka punggungku, siapa yang pernah aku zolimi tolong pukul punggungku, kata Rasulullah SAW. Bayangkan sampai kayak gitu Pak. Saking Rasulullah SAW itu tidak mau menzolimi sedikit pun dari umatnya. Dan diceritakan oleh banyak riwayat, Rasulullah itu terbaring lemah dengan demam yang sangat tinggi. Yang menungguin salah satunya di akhir hidup Rasulullah itu adalah Aisyah dan Fatimah. Fatimah itu adalah anak kesayangannya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya siapa? Sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Fatimah menceritakan pada saat itu Rasulullah itu sempat kalau ada panggilan adzan itu beliau itu bergegas ke masjid, baru 1-2 langkah beliau jatuh, digotong lagi ke tempat tidur. Mau lagi ada panggilan sholat, beliau pengen lagi, jatuh lagi, gotong lagi ke tempat tidur. Sampai akhirnya ketika beliau sudah nggak kuat sama sekali, beliau menugaskan kepada Abu Bakar As-Siddiq, betul? Wahai Abu Bakar, aku sudah tidak kuat lagi mengimani kaum muslimin, maka aku ingin kau yang menggantikan aku untuk mengimami kaum muslimin. Maka pada saat itulah Abu Bakar mulai mengimami kaum muslimin, dan setiap sholat Abu Bakar itu meneteskan air mata Bapak Ibu. Saking apanya Bu? Saking sedihnya. Apalagi Abu Bakar itu sudah mendengar ya penjelasan salah satu tafsir ketika turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan seterusnya al-ayah. Maka Abdullah ibnu Abbas, salah satu sahabat yang
pandai menafsirkan Al-Quran, beliau sudah mengatakan sepertinya setelah ini tidak lama lagi Rasulullah akan dipanggil. Sedih para sahabat itu, terutama Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan ini banyak riwayat, dan ketika Rasulullah SAW itu diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu beliau masih meneteskan sedikit keringat Pak di dahinya. Ada yang mengatakan menunjukkan begitu dahsyatnya sakaratul maut. Padahal Rasulullah itu diambil nyawanya itu paling halus, itu aja masih merasakan titik-titik keringat. Ya. Ada beberapa pesan di akhir Rasulullah, tetapi yang masyhur saya kira semua kita sudah mendengar. Rasulullah menyebut kata sholat, Rasulullah menyebut kata umatku dan umat. Ya, artinya kita semua ini, Bapak Ibu, para hadirin, semuanya kita ini disayangi dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alangkah ruginya kita, ya, kalau kita tidak juga mencintai. Paling tidak apa yang diajarkan Rasulullah, kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu, Allah itu kalau memerintahkan sesuatu, Allah itu nggak ikut melakukan, Pak, kecuali solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat Allah memerintah, tetapi Allah tidak melakukan sholat. Betul? Puasa Allah memerintah, Allah tidak melakukan puasa. Tetapi ketika innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah itu memerintah untuk bersolawat kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah juga bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan para ulama bersepakat bersolawatnya Allah ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, rahmat Allah yang terbesar kepada Rasulullah. Yang kedua, Allah telah ridho dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan berarti kemudian ketika Allah bersolawat kepada Rasulullah, Rasulullah tidak selamat loh Pak ya, jangan salah paham. Ya, jadi pengertian Allah bersolawat kepada Rasulullah itu ada dua hal. Yang pertama rahmat, yang kedua ridho. Jadi Allah sudah ridho kepada Nabi Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau ini akan dibalas 10 kali, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat diri saya dan keluarga. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Ya, kalau ada guyonan-guyonan yang menyinggung, saya tolong dimaafkan. Kenapa saya milih ada guyonan? Sebabnya karena saya melihat Bapak Ibu ini datang ke sini, saya yakin dengan penuh perjuangan, karena sedari tadi banyak betul ya? Ya, masa tekan kene sih metenteng. Mudah-mudahan sedikit humor itu, ya, humor itu kan katanya kayak bumbu ya Pak ya, kakean yo gak enak, kekurangan yo. Ya, saya berdoa sebelum kita tutup nanti dengan doa, mudah-mudahan desa ini, ya, lingkungan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu artinya barokah apa enggak Bu?
Soalnya saya kemarin ngisi kajian barokah, tahu Bu? Nama warung. Bukan ya Bapak Ibu ya? Iya, warung barokah. Itu ada di Pasar Dinoyo ya. Jadi barokah itu artinya az-ziyadah, bertambah. Apa yang bertambah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ada lagi ulama yang mengartikan salah satu arti barokah itu as-sa'adah. Tahu artinya as-sa'adah? Ada di sini namanya Bu Sa'adah. Sa'adah itu artinya happy, bahagia. Artinya kalau saya mendoakan desa, kampung, lingkungan ini barokah, mudah-mudahan semuanya nanti kebaikannya rezekinya bahagianya ditambah. Ya, karena kadang-kadang ngapunten, harta itu banyak tidaknya tidak menentukan kebahagiaan seseorang. Ya, ada orang kaya, ini kok jadi dawa meneh aku cerita ya. Ada orang kaya ya, sugih tapi lek tangi isu meneh. Artinya dia tidak bersyukur. Mudah-mudahan tadi dibacakan oleh Ustadz Sueb itu ayat-ayat tentang syukur semua itu ya. Mudah-mudahan kita banyak-banyak bersyukur. Kalau kita nggak bisa bersyukur dengan yang kecil, pasti Allah nggak akan berikan kita yang besar. Mari kita berdoa kepada Allah, sekaligus kita mendoakan tragedi Kanjuruhan ya. Mudah-mudahan 100 berapa sekarang? 31 ya, saudara-saudara kita Aremania. Saya ini walaupun kelahiran Surabaya Pak, Wiyung, Bonek ya, tapi saya TK di Malang, jadi dalam darah saya ini mengalir Bonek dan Arema. Sebelum mereka berdamai, saya sudah berdamai dulu Pak, karena plat nomor saya N ya, bukan L. Oke, mudah-mudahan mereka semua diterima oleh Allah amal baiknya. Kemudian bagi saudara kita, tetangga kita Pak Yasin ya, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Ya Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Darah dagingnya melekat pada darah daging kami ya Allah. Jangan kau jadikan kami anak yang durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kepada saudara kami dalam tragedi Kanjuruhan, maafkanlah kesalahan mereka ya Allah, kekhilafan mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, terimalah mereka di sisimu ya Allah. Jangan sampai tragedi yang serupa terjadi di kota kami dan kota-kota lainnya ya Allah. Wabil khusus kepada saudara kami Bapak Yasin, diberikan kesembuhan ya Allah. Allahumma rabbana si adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi, la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, kepada masyarakat penduduk Dadap Rejo ya Allah, berikanlah keberkahan dalam hidupnya, berikanlah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, jadikanlah anak-anak yang salih dan salihah, qurrata a'yun. Jazakumullah khairan katsira. Kepada semua panitia saya sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.